Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya. Jangan sampai sakit, tetap menjaga protokol kesehatannya karena sekarang masih di masa pandemi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk presensi, Ibu sudah kirim di WhatsApp grup. Kalian bisa mengisinya sekarang atau nanti setelah jam pembelajaran selesai. Ibu kasih waktu 2 jam setelah pembelajaran selesai akan Ibu tutup ya presensinya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, biar semangat, Ibu minta kita menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang semangat ya, Ibu pimpin. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, udah semangat belum? Ya, udah semangat. Kalau udah semangat, kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu ya? Ya udah, Ibu kasih tahu. Hari ini kita belajar tentang bahan alam dan bahan buatan. Ibu setting dulu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial dan pembelajaran 1, tentang bahan alam dan bahan buatan. Ada yang tahu bahan alam dan bahan buatan itu yang kayak gimana, apa saja? Ya benar, contohnya bahan alam ada daun, ada biji-bijian, terus ada ranting. Nah, coba kalau bahan buatan, ada yang tahu? Nah, iya, plastik, sabun, dan lain-lain. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan alam dan bahan buatan? Bahan alam merupakan bahan yang terbuat dari alam, yang dasarnya dari alam, yang langsung diperoleh dari alam, dari lingkungan, seperti daun-daunan tadi, terus ranting, seperti itu. Sedangkan bahan buatan merupakan bahan yang terbuat dari tangan manusia yang diolah oleh manusia. Nah, menggunakan bahan kimia dan yang dipadukan dengan bahan alam untuk mendapatkan efek duplikat atau seperti bahan alam. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam bahan alam? Ya, yang termasuk ke bahan alam yang tadi Ibu sebutkan, seperti batu-batuan, kayu, ranting, terus daun, pelepah bambu, keping-kepingan keramik, dan kaca. Nah, di sini ada contohnya, ada gambarnya nih, Ibu. Nah, yang pertama ini nih, ini bentuk kupu-kupu, ada yang tahu dari apa? Iya benar, ini dari biji-bijian. Dari biji-bijian ada ada dari kacang merah, ada dari biji jagung, ada dari ini yang hijau dari kacang hijau, biji kacang hijau. Nah, yang kedua ini ada dari daun. Bentuknya seperti kura-kura. Nah, ini dia
bisa berbentuk daun. Terus yang ketiga ini ada dari kayu. Dia bisa dibentuk menjadi gelas, terus wadah, yang penting bisa dipakai menjadi alat rumah tangga. Nah, yang keempat ini dari kaca. Nah, ini bisa digunakan sebagai hiasan di rumah. Nah, yang kelima ini dari bahan keramik. Nah, dari bahan keramik ini bisa dibuat piring. Nah, selanjutnya apa saja yang termasuk ke dalam bahan buatan yang tadi kita sebutin? Ada plastik, ada plastisin, ada lilin, ada gips, ada fiberglass, dan sabun. Nah, ini contohnya. Nah, Ibu sudah kasih nih, ada gambar. Nah, ini ada yang tahu ini bahannya dari apa? Iya, bahan dari gips namanya, gips. Terus yang kedua, ini dari plastisin yang sering kalian buat mainan waktu masih kecil. Apa sekarang siapa yang masih main plastisin? Ada yang masih main plastisin? Nah, iya bisa dibentuk menjadi seperti ini. Ada keong atau siput ini, terus ada bunga-bunga, terus nah yang ketiga nih ada terbuat dari fiberglass. Nah, fiberglass itu apa sih, Bu? Nah, fiberglass itu adalah serpihan kaca. Bahannya dari serpihan kaca. Jadi bisa dibuat menjadi ini ada gantungan kunci atau yang lainnya. Terus yang keempat ada dari koran. Nah, koran ini apa nih? Bisa bentuk apa? Ini bisa jadi kotak pensil atau tempat naruh pensil yang untuk di rumah atau bisa menjadi tempat bunga, vas ya. Terus yang kelima ada sabun. Nah, sabunnya bisa diukir-ukir, ukir-ukir seperti bunga ini. Terus nanti yang bisa ngukir ada juga seperti hewan-hewan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gantungan kunci dari plastik, bahannya plastik. Ini dari sedotan contohnya, bisa dibuat ikan gitu. Nah, Ibu ada satu video yang Ibu buat bersama teman-teman Ibu di sini. Dia membuat salah satu bahan alam yang bisa dimakan. Jadi di sini Ibu dan teman-teman Ibu membuat bahan makanan dari khas tempat Ibu, yaitu Kalimantan Tengah. Namanya daun kalakai. Nah, di sini kita nonton sebentar ya. Cara membuat keripik kalakai. Yang pertama, pilihlah daun kalakai yang masih segar. Kemudian, cuci daun kalakai hingga bersih. Selanjutnya, menyiapkan bumbu halus dimulai dari mengupas bawang putih, ulek ketumbar, masukkan bawang putih, lalu seasoning. Ulek semua bahan hingga halus. Kemudian, pindahkan bumbu yang sudah diulek ke dalam wadah, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Masukkan tepung beras ke dalam wadah. Lalu, campurkan dengan air, aduk hingga adonan merata. Siapkan minyak goreng. Kemudian, panaskan minyak goreng. Jika sudah panas, goreng kalakai yang sudah dicelup ke dalam adonan basah. Goreng semua kalakai hingga kering. Jika sudah, lalu tiriskan. Kemudian,
masukkan ke dalam kemasan plastik. Dan ini dia keripik kelakai khas Kalimantan Tengah. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh dari bahan alam yang bisa dijadiin sebagai makanan atau sebuah karya-karya. Nah, itu tadi Ibu dan teman Ibu sudah membuat salah satu contoh bahan alam yang bisa dibuat sebagai makanan. Nah, kalian Ibu minta bersama orang tua atau keluarga di rumah, kalian bisa membuat, terserah kalian mau buat makanan dari bahan alam atau kerajinan dari bahan alam maupun buatan. Tadi sudah Ibu contohkan, tadi bahan alam tadi ada biji-bijian, ada daun, dan ini bahan buatan ada dari plastising, sabun, koran. Nah, kalian bisa buat kerajinan tersebut. Nah, waktunya Ibu kasih waktu seminggu untuk kalian membuat ini. Nah, nanti dikumpulkan di foto atau di foto terus proses pembuatannya kalian videokan. Nah, selanjutnya perbedaan bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami, perbedaannya ini terdapat pada dia berasalnya dari alam dan tidak membutuhkan biaya untuk mencarinya. Untuk mendapatkan bahan alam tersebut tidak membutuhkan biaya, karena di alam-alam kita ini banyak sekali bahan yang bisa digunakan untuk kerajinan. Seperti itu. Sedangkan bahan buatan ini berasal dari buatan manusia, dari tangan manusia yang memiliki bahan kimia dan membutuhkan biaya untuk mendapatkan bahan tersebut. Seperti itu, anak-anak. Nah, sekarang apa ada yang ingin ditanyain sama Ibu? Udah paham apa belum tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Bu, gimana di rumah saya banyak daun, bisa nggak digunain buat bahan alam? Bisa. Nah, tadi udah Ibu jelasin kan, kalau bahan alam itu ada biji-bijian, ada daun, ada ranting, atau bahan-bahan yang dari alam kalian bisa gunain. Nah, terus, oh iya, Ibu lupa, Ibu juga punya LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan habis ini Ibu juga punya soal evaluasi. Evaluasi ini biar Ibu tahu kalian memperhatikan tidak materi yang Ibu sampaikan tadi tentang bahan alam dan bahan buatan. Nah, cuma 10 soal. Dah, habis ini kalian kerjain gampang. Dan pasti kalian bisa semua karena anak-anak Ibu pintar-pintar semua pasti, ya. Nah, pembelajaran kita tadi sudah selesai. Tadi yang udah menjawab juga sudah pintar-pintar. Ayo kita tepuk tangan semuanya yang sudah aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu terima kasih kepada kalian karena kalian sudah aktif di kelas Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat.